Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murdayani SPD, Guru UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Tanah Laut. Saya akan mempresentasikan tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 ini menggunakan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa mulai dari diri, mengamati bagaimana sistem di lingkungan sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. 2. Eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep ini, kami mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia bermakna, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. 3. Ruang kolaborasi. Dalam diskusi kelompok, menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin ini dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin positif di sekolahnya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisisnya sesuai dengan kasus yang diberikan dan kelompok lain menanggapi. Kelompok saya mendapatkan kasus yang kedua. 4. Demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. 5. Elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman, kami berdialog secara virtual dengan instruktur yaitu Bapak Edi Sutanto. 6. Koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, kami membuat keterkaitan antara konsep budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan modul 1.3, sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 7. Aksi nyata. Menyampaikan kepada warga sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan murid dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan utama pendidikan. Perasaan. Saya sangat bersemangat mempelajari materi budaya positif ini karena merupakan materi yang saya tunggu-tunggu. Sebelumnya, saya sudah pernah mempelajarinya di PMM, tetapi di modul 1.4 ini lebih dijelaskan secara detail. Meskipun materinya sangat banyak, tetapi saya tidak melewatkannya atau men-skipnya karena saya merasa materi ini sangat relevan sekali dengan profesi saya sebagai seorang guru. Saya merasa mendapatkan pencerahan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani anak. Selama ini saya lebih sering menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani murid. Ternyata setelah mempelajari modul ini, ada cara yang lebih baik, yaitu menggunakan restitusi.
Pembelajaran yang bisa saya ambil dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya mempelajari tentang teori kontrol dari Dr. William Blatzer serta miskonsepsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya mempelajari makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitannya dengan teori kontrol. Kedua, saya juga mendapatkan pembelajaran dari teori motivasi berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya mempelajari konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta pendekatan restitusi. Selain itu, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Saya juga mendapatkan pembelajaran dari mempelajari keyakinan kelas, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai pondasi atau arah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Mempelajari proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Saya juga mendapat pembelajaran dengan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga terjadi pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya juga mendapatkan pembelajaran dengan mempelajari restitusi tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, melakukan refleksi terhadap praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya bagi murid-murid, memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Saya juga mendapatkan pembelajaran dengan mempelajari restitusi, yaitu segitiga restitusi. Mempelajari segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin di lingkungan. Penerapan. Saya akan menerapkan 1. Berkolaborasi dan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rancangan implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. 2. Mulai menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. 3. Berbagi pemahaman dan pengalaman menerapkan konsep budaya positif dengan rekan guru. Keempat, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, dan saya juga akan memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Demikian pemaparan dari saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.